Pria itu mempertaruhkan semua asetnya. Belilah segel giok biasa. Bos di sebelahnya langsung berkata sinis. Pria itu adalah seorang psikopat. Dengan mata ini, saya masih bermimpi menemukan emas. Saya tidak mengharapkan orang ini. Tidak memperhatikan pemilik toko, langsung melemparkan 10 yuan ke lawan. Dan mengatakan itu sudah dibayar. Tidak boleh dibatalkan. Lalu dia memberikan segel gioknya untuk presiden wanita cantik. Meski ekspresi wajahnya menuliskan kata tidak mau, tapi dia masih mengulurkan tangan untuk menerima segel giok. Saya tidak mengharapkan orang ini. Tiba-tiba melepaskan tangannya dan membiarkannya jatuh ke tanah. Melihat itu, asisten presiden langsung berteriak pada pria itu. Tapi lelaki itu hanya tersenyum kecil. Kemudian temukan patung tanah liat kecil dalam pecahan. Namun, pemilik toko itu cepat dan cepat. Dengan cepat meraihnya. Ini adalah meterai seorang penulis Tang An pada masa dinasti Tang. Barang asli, setidaknya 10.000. Mustahil. Saya tidak menjual lagi. Saya baru saja mengatakan bahwa pembayaran telah selesai. Apakah Anda ingin menyerahkannya? Benda ini bernilai 10.000. Dia punya 10 yuan dan masih ingin membelinya. Bagaimana bisa ada hal yang baik? Saya berbalik, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Pria itu tiba-tiba terdiam. Untungnya, presiden perempuan ada di sisiku. Segera membebaskannya, tapi setelah mendapatkan kembali segelnya, pria itu memberikannya lagi kepada presiden wanita, dan berkata, pinjamkan saja saya 2.000 yuan. Namun, asistennya ada di sisiku. Mengira dia punya rencana jahat, memintanya untuk berbicara, tujuannya dengan sikap yang sangat kuat. Tuti Group adalah perusahaan terbesar di kota. Akan segera memasuki real estate militer. Semoga pada saat itu, Nona Ke akan memberi saya kesempatan untuk bekerja sama. Mendengar hal tersebut, presiden perempuan tidak berkata banyak lagi. Langsung menyuruh asistennya untuk memberinya uang. Dan katakan bagaimana jika pengusaha asing menyukai segel ini. Dia akan memberinya 10.000 lagi sebagai ucapan terima kasih. Berhasil mendapatkan uang pertama Anda. Pria itu segera ke pabrik batubara di kota. Karena dia ingat dengan jelas. Hari ini tangki bensin akan meledak. Mengakibatkan lebih dari 20 orang kehilangan nyawa mereka. Tapi siapa sangka dia akan dilindungi. Blok di luar, bertekad untuk tidak membiarkannya masuk. Pada saat darurat, pria itu tidak punya pilihan selain menggigit penjaga keamanan. Lalu bergegas masuk. Tapi pemilik pabrik mengatakan itu. Anda datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Jangan percaya padanya, apapun yang Anda katakan. Langsung meminta para pekerja untuk mengusirnya. Saya melihat bahwa semua orang tidak mempercayai saya. Pria itu mengambil pisaunya, dekat dengan leher bos. Segera evakuasi semua orang. Dalam waktu 20 menit. Tidak ada yang harus hilang. Truong Duong. Jika Anda melakukannya, Anda akan dijebloskan ke penjara. Jalankan itu, kataku untuk terakhir kalinya. Pengungsian. Jika tidak, hari ini kamu juga akan mati. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi evakuasi semuanya. Ayo cepat. Direktur Tu, setengah jam kemudian, Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Truong Duong, saya mengungsi. Biarkan aku keluar. Tunggu sampai semua orang datang ke sini dan aku akan melepaskanmu. Sampai saat itu, Anda masih harus berterima kasih kepada saya. Monyet kering. Terima kasih. Truong Duong, tunggu saja dan masuk penjara. Saya tahu apa yang saya katakan sulit dipercaya. Tapi setengah jam kemudian, hanya setengah jam kemudian, kamu akan tahu. Oke, aku memberimu waktu setengah jam. Sampai saat itu, tidak terjadi apa-apa. Saya takut, kamu tidak tahan. Nama ini Tu Bin An. Di kehidupan sebelumnya, gasnya meledak. Anda dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Hal itu juga terungkap di surat kabar. Ada banyak masalah pribadinya yang tidak pantas. Bermain denganku. Anda masih muda dan hijau. Dari Bin An, dengarkan baik-baik. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah menghindari pajak. Tadi malam saya mengeluarkan uang dari brankas. Hitung sekali. Total ya, 32.000. 3.050 dong. Bagaimana Anda tahu? Saya masih tahu. Dia hendak menggunakan kalung emas palsu untuk mengelabui janda Truong di desa kami. Berengsek. Anda tahu apa yang saya pikirkan di hati saya? Apakah kamu seorang malaikat? Ku sama sekali bukan peri. Tapi kamu harus percaya padaku. Kurang dari 20 menit lagi, gasnya akan benar-benar meledak. Halo. Beri kamu waktu 10 menit. Evakuasi semua orang di sini untukku. Jangan tinggalkan siapapun. Truong Duong. Kamu sangat berbeda dari sebelumnya. Dimiliki oleh peri. Apa yang dimasuki peri itu? Saya. Bahkan jika kamu mengatakannya, kamu tidak mengerti. Peri Truong. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kita tidak bisa meninggalkan siapapun di tambang batu bara. Kau istirahat. Biarkan saya mengikuti. Benar. Tidak seorang pun harus tertinggal. Pengelola, kamu tidak apa-apa. Apakah Anda sudah mengevakuasi semua orang? Sedang bersiap untuk pergi. Saya akan memberitahu mereka sekarang. Menyuruh mereka pulang. Evakuasi lalu evakuasi. Tapi 2 orang harus memperhatikan dengan seksama. Jangan biarkan Truong Duong pergi. Kemarilah.
Truong Duong. Ayah. Saudara ipar. Truong Duong, hari ini adalah hari pertunanganku. Apa yang kamu lakukan berlari di sini? Truong Duong, apakah terjadi sesuatu? Ayah, saudara ipar, dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkan orang mengkhawatirkanku lagi. Saya akan mencoba membalas budi dari dua orang di kehidupan sebelumnya. Ayah, saudara ipar, kami tidak bekerja di sini lagi. Yuk kembali ke rumah. Oh hei, Truong Duong. Setengah jam telah berlalu. Jangan bilang Anda ingin menggunakan cara ini. Izinkan saya menelepon ayah dan saudara ipar Anda ke sini. Masih ada lagi. Tempat kami adalah tempat yang ingin Anda tuju. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Truong Duong. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Anakmu yang baik berlari ke sini sambil memegang pisau dan mengancamku. Mengatakan gasnya akan meledak. Katakan padaku untuk segera menelepon kalian berdua. Ya Tuhan. Truong Duong, kamu cerewet sekali. Sejak kapan kamu menjadi begitu pengecut? Apakah kamu tahu ini? Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan pabrik? Uang bukanlah masalahnya. Tapi dia menodongkan pisau ke leherku. Tuan Truong, anak Anda ingin masuk penjara. Anak ini sungguh bingung. Dia masih muda, jangan marah. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak dapat melakukan hal-hal buruk. Dihitung berdasarkan kerugian pabrik saya. Itu cukup untuk 10 atau 20 tahun penjara. Pengelola. Saya tidak mengajar dengan baik. Aku berlutut untuk memohon padamu. Tolong. Kamu memaafkannya. Ayah. Ayah, percayalah padaku. Percaya padamu. Sudah 40 menit. Di mana ledakannya? Truong Duong, Anda pasti berada di penjara. Pengelola. Anda hanya berpikir dia gila. Mohon maafkan dia. Itu masih muda. Baru saja bertunangan lagi. Jika dikirim ke penjara, maka hidupnya berakhir. Saya tidak peduli. 2 orang. Hubungi kantor polisi. Kirim seseorang ke sana untukku nanti. Kalian berasal dari desa yang sama, kan? Oke. Aku akan mengusir semua orang di desamu. Pergi hirup udara dan hiduplah. Truong Duong, saya pribadi akan membawa Anda ke penjara. Jangan. Halo. Saya ingin melapor ke polisi. Penipuan, pembunuhan. Itu meledak. Benar-benar meledak. Anak laki-laki, bagaimana kamu tahu tempat ini akan meledak? Ayah, jangan tanya lagi. Saya berjanji, ini pasti akan bekerja dengan baik di masa depan. Kita akan menjadi kaya. Peri Truong, aku salah. Pengelola, kamu berdiri. Jangan lakukan itu. Aku sama sekali bukan peri. Saya hanya ingin menyelamatkan ayah dan saudara ipar saya, dan orang-orang yang tinggal di tambang batu bara. Dari sekarang, kamu adalah saudara laki-lakiku. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Hari ini tanpamu. Dari Binan saya punya 10 nyawa. Kompensasi yang tidak cukup. Bos memiliki hati yang gelap seperti Anda. Saya khawatir Truong Duong saya tidak dapat menghubunginya. Truong Duong, bicaraan macam apa yang kamu punya? Truong Duong, Direktur Tu baru saja mengucapkan kata-kata kasar dari mulutnya. Saya kenal dia. Sudahkah Anda melakukan banyak hal baik untuk orang lain? Saya tidak melihat Direktur Tu punya uang. Lalu cemburu. Saudara laki-laki. Dia juga muncul dari ketiadaan. Pikirkan kembali beberapa tahun yang lalu. Saya menggali batu bara sendiri. Menarik kereta kuda untuk dijual. Bertahun-tahun yang lalu, biji batu bara dikelola dengan ketat. Jika tidak, saya akan mengambil risiko meminjam uang untuk mengajukan izin. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini? Sekarang gasnya meledak. Pabrik ini tidak bisa lagi berproduksi. Banyak kerabat seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Direktur Tu, coba pikirkan tentang tetangga Anda. Saya jamin yang terakhir, dia akan terbang seperti layang-layang ditiup angin. Truong Duong, apa yang sedang terjadi? Saat ini saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Sesuatu mulai hari ini. Truong Duong yang lebih muda bukan lagi Truong Duong yang lama. Boske, kenapa kamu datang ke sini? Truong Duong, saya datang ke sini adalah untuk mencegah pabrik agar tidak mogok. Itu benar. Bisakah dia memprediksi masa depan? Ini bukanlah prediksi masa depan. Ya Tuhan, saya juga tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Setelah itu, jika saya punya kesempatan, saya akan menjelaskannya kepada semua orang nanti. Truong Duong, pengusaha asing datang ke perusahaan kami untuk berinvestasi. Sangat suka stempel itu. Menandatangani kontrak hari ini. Investasi juga meningkat. Terima kasih banyak. Dia adalah... Halo. Namaku Tu Sansan, adalah teman Truong Duong. Ke Sansan. Aku ingat sekarang, saya pernah melihatnya di koran. Dia adalah direktur ke grup ini, kan, anakku? Kenal wanita itu? Dari keluarga Tu, miliarder kota berbintang. Ayah, santai. Akan ada banyak kejutan nantinya. Tuan Truong, hari ini Nona saya datang mencari Anda. Dalam meminta saranmu, cerita bisnis. Lihat apakah masih ada kemungkinan kerjasama. Oke.
Jika kamu mempercayaiku seperti itu, maka Anda harus mendaftarkan perusahaan baru. Investasi 500.000, mendapatkan nama Ian A Real Estate. Real Estate yang sembrono. Itu benar, melakukan real estate. Sudah 10 tahun sejak pemerintah membangun rumah, tapi saya dengar mereka semua kehilangan modal. Lebih-lebih lagi, kini hanya BUMN yang mau melakukan hal tersebut. Pribadi seperti kita, bagaimana saya bisa menanggung kerugian sebesar itu? Percayalah kepadaku. Oke, saya bersedia. Bos tuh. Jika kamu mati, kamu mati. Jika tidak ada yang membeli rumah, kemudian berikan kepada sanak saudaramu. Oke. Kemudian bagiannya akan dibagi rata di antara kita bertiga. Masing-masing 20.000. 20.000 dari Truong Duong. Tinggalkan aku sendiri, ipar. Oh bos tuh. Atau seperti ini. Uang saudaraku, kami berdua masing-masing memberi setengahnya. Masing-masing 10.000. Pikiranku tidak pintar, hanya tahu cara bekerja. Tersisa, dengarkan saudara-saudaraku. Oke. Asisten Truong, buatlah pengaturannya. Hari ini akan mendirikan perusahaan baru kami. Apakah Truong Duong sudah menjadi bos? Saudaraku, tempat ini jauh sekali dari pusat kota. Jika Anda membangun rumah, tidak ada yang akan membelinya. Setengah tahun kemudian, komite provinsi akan pindah ke sana. Tempat itu adalah taman kota. 5 tahun kemudian, tempat ini akan menjadi CBD seluruh kota. CBD. Adik laki-laki, CC sesuatu. Apa itu? CBD artinya, tempat ini akan menjadi pusat komersial seluruh kota. Tempat paling berharga di kota. Wanita, lihatlah Truong Duong ini dapat memprediksi masa depan sebenarnya. Saya baru saja mendengar orang tua itu mengatakannya kemarin. Rencana pemerintah provinsi, rencanakan ulang kota sebulan kemudian. Pemprov pasti akan bergerak, cuma belum memutuskan mau pindah kemana. Oke. Truong Duong, aku percaya padamu. Tanah di sini sekarang sangat murah. Kamu bilang berapa banyak yang harus dibeli? Ini adalah tanah perencanaan pemerintah provinsi. Tidak bisa disentuh, maka kita akan membelinya. Di sini. Dan tempat ini. Ya Tuhan. Tempat ini pasti lebih dari 1.000 hektar. Sekarang kami memiliki total 60.000 dengan harga 500 per hektar. Sebanyak 1.002 model dapat dibeli. 1 bulan kemudian, mari kita jual tempat ini. Untungannya setidaknya harus 10 kali lebih besar. Kemudian ambil uang hasil penjualan tanah tersebut. Untuk perencanaan proyek, pinjaman bank, kami harus menjadi nomor 1 di negaranya. Tunggu. Apa yang salah? Besi dan baja. Itu benar, saya ingat saat ini, perusahaan besi dan baja kota itu akan runtuh. Dengan cerdik memanfaatkan kesempatan ini, memenangkan sumber kehidupan fondasi real estate ke tanganku. Kualitas besi dari pabrik besi dan baja memang sangat bagus, tapi sekarang sangat sedikit penggunanya. Sudah hampir setahun pabrik membayar gaji. Hari ini Anda menyuruh saya menelepon Direktur Fuong. Apa niatmu? Saya ingin bertanya pada kakak ipar saya. Bantu mereka menjual besi dan baja. Hai, dia belum pernah menjual sayuran sebelumnya. Beritahu saya kemana harus pergi menjual besi dan baja. Saudara ipar, yakinlah dan tunggu. Sampai saat itu, Anda tinggal menyewa gudang. Tunggu di depan pintu gudang. Berapa mereka membayar Anda? Lalu Anda membiarkan mereka membawa besi sebanyak itu. Sampai saat itu, harus membayar terlebih dahulu untuk menerima barang nanti. Bagaimana itu bisa terjadi? Waktu lalu, perusahaan kami ingin membeli beberapa ton baja. Direktur Fuong juga membawakan anggur yang enak. Temukan ayahku. Baru setelah itu mereka akan memesan baja di pabriknya. Bagaimana caranya agar bisa bayar dulu baru dapat barangnya belakangan? Apakah Anda mempercayai saya? Saya percaya kamu. Tetapi, ini agak melodramatis. Kami sudah menyiapkan segalanya. Kalau begitu tunggu saja sampai tanggal 20 Februari. Negara akan mempunyai kebijakan baru. Semuanya, jangan biarkan dirimu takut sampai pingsan. Mangkuk bos, halo guru. Saya terlambat, lama tak jumpa. Izinkan saya mengundang Anda hari ini. Ini Truong Duong. Ini Tu Bin An, pemegang saham perusahaan Pian Akami. Itu adalah saudara ipar Truong Duong, Ho Tia Chi. Bos Truong, hai. Bos Ho, halo. Direktur Fuong mempersilakannya duduk. Duduk. Sutradara apa? Harus mengirim semua staf. Aku keluar mengemis. Sulit. Terlalu keras, Direktur Fuong. Saya mengundang Anda untuk datang hari ini, terutama untuk berdiskusi dengan Anda. Cerita kerjasama. Kerjasama, benar. Saya ingin menandatangani agen eksklusif bersama kalian. Kemudian baja pabriknya dijual oleh kakak ipar saya. Harga dihitung sesuai harga pasar. 3 bulan kemudian, saya berjanji kepada Anda kenaikan 20%. 20%? Oh, Bodhisattva yang hidup. Bos Truong, benarkah kenaikan harga 20%? Saat itu, saya harus membawa seluruh staf. Saya hanya datang untuk menundukkan kepala dan berterima kasih. Direktur Fuong sangat memuji. Anda akan mendapatkan uang nanti. Jangan salahkan saya karena berbagi sedikit dengan kalian.
Dengan pasar sekarang, seseorang ingin membeli baja kita, sangat beruntung. Jangan berani berpikir untuk menaikkan harga. Jangan bilang 20%. Hanya membutuhkan Anda untuk membantu kami jual produk yang ada sekarang. Saya akan memberi Anda diskon 10% untuk kehidupan karyawan di pabrik. Direktur Truong juga tidak menjalaninya dengan mudah. Juga tidak mungkin. Siapa bilang aku sutradara? Anda bilang, jadilah sutradara. Kita tidak bisa melihat penutupan pabrik, bukan? Direktur Fuong. Jika Anda membuka keempat lini produksi Anda, dipertahankan selama 1 bulan, berapa banyak modal yang Anda kurang? Buka keempat rantai. Saya harus melakukannya sekarang. Departemen pemasaran yang sama. Minum dengan pelanggan setiap hari sudah cukup untuk mempertahankan rantai. Buka keempat baris. Kepada siapa Anda menjualnya? Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Boske, berapa banyak yang bisa kita pinjam dari bank? Kredit saya di bank 100.000. Jika Anda berusaha keras, Anda bisa meminjam 200.000. Oke. Jadi kita pinjam minimal 100.000. Sepenuhnya berinvestasi di pabrik. Kepada Direktur Fuong. Membuka keempat lini produksi. Bos Truong. Apa Anda sedang bercanda? Aku tidak bercanda. Besok kamu buka saja keempat jalur produksi. Berproduksi dengan kapasitas penuh. Jika stok tidak mencukupi, aku akan mencarikanmu gudang. Saya tidak bisa. Kami baru saja memulai. Jika ada masalah yang terjadi, itu akan merugikan Bos Tu dan Butu. Fai 1-200.000. Jika dibiarkan terlalu lama, kami tidak akan mampu menanggung bunganya. Itu benar. Saya juga tidak setuju menggunakan modal sebanyak itu. Truong bos, jangan bercanda lagi. Saya tahu ide Anda bagus. Namun ketika berbisnis, Anda harus melihat pasarnya. Jangan katakan 4 rantai. Anda hanya perlu membantu kami. Terjual habis produknya. Kalung yang satu ini sudah sangat bagus. Jangan katakan buka 4 baris lagi. Boske. Hari ini, mari kita makan enak. Bagaimana dengan kerjasama? Tunggu sampai semua orang berdiskusi dengan hati-hati dan kemudian berbicara. Saya tidak mau. Di mana Anda merugikan perusahaan Tuti?